Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, mata kuliah manajemen proyek kelas A akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen risiko. Manajemen risiko ini diimplementasikan dalam proyek pengembangan perangkat lunak catering-in pada masa pandemi COVID-19. Catering-in adalah perangkat lunak berbasis web yang digunakan untuk memasarkan jasa catering di seluruh Indonesia. Aplikasi berbasis web ini dapat diakses oleh siapapun yang membutuhkan jasa catering atau di sini kami sebut customer. Kelompok 9 terdiri dari 5 orang anggota, yaitu Dimas Mahendra, Johan Adi, Faizan Ida, Devina Yasmin, dan Wahyu Adi. Yang pertama akan diidentifikasi resikonya terlebih dahulu. Kondisi saat ini, secara garis besar dalam proyek ini dilaksanakan kegiatannya secara daring, mulai dari wawancara hingga rapat, dan pertukaran informasi ataupun file-file seperti database, kemudian aplikasi yang dibuat, prototipenya itu dilaksanakan dengan memanfaatkan jaringan internet. Dari kondisi terkini tersebut, terdapat 7 kejadian tak terduga, yaitu koneksi internet yang kurang stabil, salah satu anggota tim ataupun klien terpapar COVID-19, kemudian terjadi miskomunikasi antar anggota tim, kemungkinan bug yang tidak terdeteksi, terdapat keluhan tak terduga dari pengguna, kesulitan tim dalam memantau perilaku pengguna ketika testing, dan juga pertukaran informasi melalui internet kemungkinan disusupi virus atau malware oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya adalah pencapaian tak terduga dari kondisi yang sebelumnya telah dipaparkan. Karena koneksi internet yang tidak stabil dapat menyebabkan durasi dan biaya proyek melebihi perencanaan atau jadwal yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya, ketika ada anggota tim ataupun klien yang terpapar COVID-19, maka kemungkinan akan dilakukan penundaan ataupun pembatalan proyek. Selanjutnya, ketika terjadi berulang kali miscommunication dalam berdiskusi maupun rapat, maka dengan terpaksa dilakukan revisi ataupun perbaikan secara terus-menerus dalam pelaksanaan kegiatan. Ketika salah satu anggota tim terkena COVID-19, maka kemungkinan project manager harus mencari anggota tim baru dengan cara outsourcing. Ketika bug tidak terdeteksi, maka kemungkinan akan terjadi anomali program. Kurang stabilnya koneksi internet dapat mempengaruhi pemahaman klien ketika penggunaan aplikasi. Karena ketika project manager mempresentasikan aplikasi yang berhasil dibuat, koneksi yang tidak stabil menyebabkan video penjelasan atau video conference yang sedang berlangsung terputus-putus. Yang terakhir, ketika ada kemungkinan informasi yang dipertukarkan melalui internet disusupi malware, maka ada kemungkinan juga perangkat komputer milik klien itu terkena virus. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara menilai risiko. Di sini ada analisis dampak. Analisis dampak sendiri kita kategorikan menjadi 5 level. Level yang pertama, level 1, yaitu dapat diabaikan dengan keterlambatan 10 hari dan biaya penanganan 500.000. Jika lebih dari 10 hari, maka masuk ke level selanjutnya, yaitu level 2, yaitu rendah. Keterlambatan 15 hari dan biaya penanganan 1,5 juta. Jika lebih dari 15 hari, maka masuk ke level selanjutnya lagi, yaitu level 3 atau sedang, dengan keterlambatan 30 hari kerja dan biaya penanganan 3,5 juta. Sama seperti yang berikutnya, jika lebih dari 30 hari kerja, masuk ke level 4, yaitu tinggi, dengan keterlambatan 40 hari kerja dengan biaya penanganan 7 juta. Lebih dari 40 hari, masuk ke level 5, sangat parah, dengan keterlambatan 60 hari kerja dan biaya penanganan 10 juta. Berikutnya ada analisis likelihood. Analisis likelihood ini kita mengkategorikan berapa sering atau kecenderungan keterlambatan itu terjadi. Jadi level pertama kemungkinan tidak, itu keterlambatan 1 kali dalam 1 bulan. Yang berikutnya level 2
jarang itu dengan keterlambatan 2 kali dalam 1 bulan. Level 3 terkadang itu keterlambatan yang terjadi 3 kali dalam 1 bulan. Level 4 sering, yaitu keterlambatan yang terjadi 4 kali dalam 1 bulan. Dan yang terakhir level 5 itu sangat sering, keterlambatan yang terjadi 5 kali dalam 1 bulan. Yang berikutnya ada jenis resiko. Di sini kita dapat melihat ada grafik hubungan antara likelihood dan dampak. Baik, selanjutnya ada kejadian yang tak terduga yang telah kelompok kami analisis, yaitu yang pertama adanya masalah koneksi internet yang tidak stabil. Untuk likelihood-nya sendiri kita kategorikan ke dalam level 3 atau terkadang, kemudian dampaknya sendiri tergolong rendah atau level 2. Untuk nilai likelihood dikalikan dampak kita dapatkan 6, sehingga jenis risiko ini kita kategorikan ke dalam risiko yang sedang. Berikutnya ada salah satu anggota tim atau klien terpapar COVID-19. Untuk likelihood-nya sendiri kita kategorikan ke dalam level 2 atau jarang. Dampaknya sendiri kita kategorikan ke dalam level 5 atau sangat parah. Untuk nilainya kita mendapatkan 10 likelihood dikalikan dampak, sehingga jenis risiko ini tergolong tinggi. Yang berikutnya ada masalah miscommunication antar anggota tim. Likelihood-nya sendiri kita kategorikan menjadi 3 atau terkadang. Untuk dampaknya juga sedang atau level 3, sehingga nilai likelihood dikalikan dampak kita dapatkan 9, sehingga jenis risiko ini tergolong tinggi. Yang berikutnya adanya masalah bug yang tidak terdeteksi ketika testing. Untuk likelihood-nya sendiri itu kita kategorikan dalam level 2 atau jarang. Dampaknya sendiri itu kita kategorikan dalam level 4 atau tinggi, sehingga nilai likelihood dikalikan dampak kita dapatkan 8. Jenis risiko ini berarti masuk ke dalam risiko yang tinggi. Masalah berikutnya yaitu dengan adanya wabah ini, tim tidak dapat memantau perilaku pengguna saat proses testing, sehingga likelihood-nya masuk ke dalam level 2 yaitu jarang. Kemudian dampaknya masuk ke dalam level 2 atau rendah, sehingga nilai likelihood dikalikan dampak kita dapatkan 4, sehingga jenis risiko ini tergolong sedang. Yang terakhir adanya pertukaran informasi melalui internet yang disusupi virus atau malware. Baik, kita ingat kata-kata seorang aktor di film hacker, itu tidak ada sistem yang aman, sehingga adanya peluang untuk disusupi virus malware itu kemungkinan ada, sehingga likelihood-nya kita masukkan ke dalam level 3 atau terkadang. Untuk dampaknya sendiri yaitu tinggi atau level 4, sehingga nilai likelihood dikalikan dampak kita dapatkan 12, sehingga jenis risiko ini tergolong dalam risiko yang ekstrim. Kejadian yang tak terduga selanjutnya yaitu terdapat keluhan tak terduga dari pengguna. Untuk likelihood-nya sendiri masuk ke dalam level 3 atau terkadang. Dampaknya sendiri juga level 3 yaitu sedang, sehingga likelihood dikalikan dampak kita mendapatkan nilai 9, sehingga jenis risiko ini masuk ke dalam jenis risiko yang tinggi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam brainstorming yang dimana di sini kami menggunakan 5 fase besar untuk menyelesaikan proyek ini.
fase pertama yaitu initialization, yang dimana ini adalah tugas seorang manajer untuk bertemu dengan klien, hanya sekedar wawancara dan juga mendeskripsikan apa hasil wawancaranya itu menjadi sebuah rekrutmen. Yang kedua yaitu planning, yang dimana seorang analis ini akan menganalisis rekrutmen yang sudah ditentukan oleh sang manajer, yang akan dibuat sebagai sebuah dokumentasi seperti use case, skenario, dan juga class diagram. Dan juga di planning ini si analis juga akan membuat modul kerja yang akan dilaksanakan oleh seorang programmer di execute. Nah, di fase selanjutnya yaitu execute. Di sini sudah masuk ke tahap implementasi pemrograman, yang dimana yang bertugas di sini adalah, yang bertanggung jawab adalah seorang programmer, yang dimana ditugaskan untuk buat database. Programmer sudah mulai mengembangkan website, gitu. Tester pun juga mulai melakukan sistem testing, dan juga manajer memvalidasi timeline yang sudah ada, gitu. Analisis yang selanjutnya adalah analisis membuat dokumentasi program. Mungkin seperti itu. Dan nextnya kita masuk ke fase keempat yaitu monitoring. Yang dimana monitoring ini adalah kita mencoba dari hasil website tadi yang di execute, website sudah mulai jadi, sudah terbangun. Monitoring di sini kita coba akan lepaskan dari selama sebulan atau 2 bulan untuk di maintenance secara beta. Mungkin versi betanya kita launching dulu. Setelah itu ketika memang di situ ada masalah, kita akan langsung perbaiki, serta di ujungnya kita akan mengevaluasi aplikasi secara keseluruhan jika memang ada keluhan, ada bug, dan sebagainya. Oke, next di fase terakhir yaitu closing, yang dimana di sini aplikasi sudah disetujui, sudah kita versi betanya sudah kita luncurkan, dan sudah istilahnya tidak ada bug, sudah tidak ada keluhan lagi, dan siap untuk di launching secara keseluruhan. Yang dimana di sini isinya adalah presentasi dan penyerahan aplikasi kepada klien yang dilaksanakan secara daring. Karena memang studi kasus kita adalah dimana pengerjaan proyek di dalam kondisi COVID ini, maka dari itu kita mencoba untuk menyerahkan aplikasi kepada klien yang dilakukan secara daring. Ya, selanjutnya yang keempat yaitu respon risiko. Di sini contoh permasalahan yang kejadian yang tidak terduga yaitu koneksi internet yang tidak stabil. Kita meresponnya dengan cara mitigate, yaitu mengurangi risiko dengan cara mengganti provider internet yang berkualitas di daerahnya. Jadi jika internetnya lambat, kita ganti yang baru, yang internet providernya cepat. Kemudian kejadian yang tidak terduga selanjutnya yaitu salah satu anggota tim atau klien terpapar COVID-19. Kita respon risikonya yaitu avoid atau menunda proyek hingga klien atau anggota tim sembuh dan dinyatakan negatif dari Corona-19. Next yaitu miskomunikasi antar anggota tim. Kita meresponnya dengan accept atau menerima, yaitu selalu berusaha memaparkan pendapat secara lebih lugas saat diskusi dengan anggota tim. Jadi dalam dari pendapat harus lugas, jelas, dan saling bergantian. Kemudian bug tidak terdeteksi saat pengujian. Kita meresponnya dengan mitigate atau mengurangi, yaitu melakukan pengujian berulang kali sampai dengan kemungkinan risiko yang didapatkan rendah. Selanjutnya terdapat keluhan tak terduga dari pengguna. Kita meresponnya dengan accept atau menerima dan mengatasi keluhan tersebut, serta membuat kebijakan sebagai peringatan dini agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang sama. Kemudian tim tidak dapat membantu perilaku pengguna saat proses testing.
tim tidak dapat memantau perilaku pengguna saat proses testing. Kita meresponnya dengan accept, menerima, yaitu menemukan solusi untuk mengganti error program. Jadi kita mencari-cari solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pada program tersebut. Kemudian, pertukaran informasi melalui internet disusupi oleh virus atau malware. Jadi saat memberikan file programnya kepada klien atau saat melakukan coding kerja secara tim, virus disusupi program tersebut disusupi oleh virus ya, entah itu dari pihak yang tidak bertanggung jawab atau dari hacker. Kita meresponnya dengan cara mitigate atau mengurangi, itu menyerahkan secara langsung, tetapi harus dengan protokol kesehatan yang tetap ditentukan, yaitu menyerahkan file program tersebut dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Kesehatan yaitu dengan protokol secara langsung, yaitu misal menggunakan hand sanitizer saat bertatapan langsung dengan klien, saling jaga jarak, kemudian menggunakan masker, sehingga file dengan tersebut akan aman karena diberikan secara langsung kepada klien. Tapi kalau misal kliennya berjarak, memiliki jangkauan yang jauh, atau kliennya harus memberikan secara online, jadi kita harus menggunakan perangkat atau alat transfer dengan sistem keamanan yang terbaik untuk menghindari penyusupan virus tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.